Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Kalau Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah doa malam pada malam hari ini. Bukan karena gagah dan kuat yang kita miliki, semua karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai apa saja yang kami lakukan Tuhan, kami dapat melakukannya dengan baik, bahkan Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami beribadah doa malam pada malam hari ini. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, baik yang kami ucapkan, yang kami lakukan, apa yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami yang tidak diketahui oleh orang lain sekalipun Tuhan ampuni. Biarlah kiranya layakkan kami untuk kami sebentar mau memulai ibadah kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua yang memujikan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jamah setiap hati kami, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biar kiranya kami dapat menyatukan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita akan pujikan pujian nomor 2. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, sehingga kita dapat beroleh hati yang bijaksana. Haleluya Yesus. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakanlah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa
Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan
syukur padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Urapi kami Tuhan. Satukan hati kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kami terus mengasihi Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam pribadi kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kami terus memuliakan nama-Mu. Biar kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Jamah siap kami Tuhan. Biar kami terus naikkan syukur padamu. Biar kami terus memuji hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Yesus buat kesempatan dalam hidup. Engkau memberi kami kemenangan. Engkau memberi kami kemenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ajar kami terus mengasihi. Engkau Allah kami yang setia, selalu ada bagi kami, selalu menyertai kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Di setiap waktu besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus kami. Yesus kami bersyukur padamu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mulai dari jam-jam ibadah yang ada, terdoakan juga untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mulai dari Diaken Benatua, pemain musik, pemimpin pujian, semua yang terlibat di dalam melayani Tuhan, bahkan mereka yang dengan tekun setia menjadi pendoa-pendoa syafaat, biar tangan Tuhan yang akan memberkati, mengikat dengan tali kasih Tuhan, sehingga bersatu hati di dalam memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita juga doakan untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, agar mereka semua juga dalam pemeliharaan Tuhan,
tekun setia di dalam mengiring akan Tuhan. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita, pemerintahan dari pusat sampai daerah, untuk kota kita tercinta Lamongan, bahkan mereka yang saat ini masih terus bekerja di dalam menyelesaikan permasalahan pandemi yang ada, untuk tenaga kesehatan, untuk keamanan, semua kita serahkan pada Tuhan, sehingga baik bangsa dan negara kita, kota kita tercinta Lamongan, semua di dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik kita yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang di luar kota sekalipun yang mengikuti ibadah bersama dengan kita. Kita doakan biar kiranya Tuhan terus memberkati. Dipersilahkan Ibu Martin memimpin kita dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama berdoa malam. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam ibadah malam hari ini, dalam pimpinanmu, dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami bisa kerjakan hanya karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, semua kebaikan-Mu yang tidak pernah habisnya kami rasakan dalam hidup ini. Setiap pujian yang kami sudah naikkan, biarlah berkenan bagi-Mu menjadi persembahan harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, mengajar kami, Tuhan, untuk kami semakin mengerti akan setiap kehidupan yang kami jalani setiap waktu, untuk menghitung hari-hari kami, supaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kami hati yang bijaksana. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu sekeluarga, pastori yang ada, tiada jemu-jemunya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu. Bapak Gembala kami, juga Ibu Gembala kami, Tuhan. Kiranya Tuhan terus jagai, peliharai, lindungi Tuhan senantiasa. Lalu aman di dalam kasih kemurahan-Mu, berikan selalu kesehatan yang terbaik, damai sejahtera sukacita selalu ada tengah-tengah keluarga pastori, untuk terus senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Engkau menjaga seluruh keluarga besar yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan, penatua diaken, para pelayan musik pujian, singer sang leader, juga para pendoa-pendoa syafaat yang ada, tiap kru yang ada melayani dengan setia kepada-Mu di gereja kami, mulai dari yang kecil sampai yang besar Tuhan, yang kelihatan maupun tidak kelihatan Tuhan, semuanya Tuhan Kau perhitungkan. Engkau memberkati mereka semua dengan ketekunan dan kesetiaan kepada-Mu, sehingga setiap apa yang dipersembahkan kepada-Mu yang dapat dikerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, semua berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga kami berdoa untuk jam-jam ibadah gereja yang ada. Mulai doa pagi seperti biasanya Tuhan, kalau saat ini masih belum bisa kami kerjakan bersama-sama, tetap biarlah kami bisa mengerjakannya, biar hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, Kau memberkati semua jemaat-Mu, semua para hamba-hamba-Mu, baik doa pagi, doa malam, juga ibadah yang ada, yang sudah dikerjakan, baik tatap muka yang masih ada yang online. Tuhan Yesus, kiranya semuanya Tuhan Kau tahu harapan dan kerinduan kami bersama untuk selalu dekat kepada-Mu. Rindu, haus dan lapar akan firman-Mu.
merasakan kasih dan lawatan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu, supaya kami merasakan senantiasa Engkau ada selalu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang kekasih, baik juga Tuhan, semua jemaat-Mu yang di rumah, baik Tuhan Yesus semuanya, kiranya Tuhan memberkati, mulai dari anak-anak, balita, muda remaja, dewasa, sampai masa lanjut usia. Engkau pelihara jagai Tuhan tubuh jiwa rohnya, supaya mereka semua semakin kuat, semakin sehat. Berikan terus kesehatan yang baik, dan mereka semakin rindu dekat kepadamu dalam keadaan situasi apapun. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Tuhan Yesus, mungkin ada yang jauh daripadamu, bahwa semakin mereka Engkau menjadikan dekat kepadamu. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan jalan, baik yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk mendapat pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus, sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu yang terbeban, yang menghadapi masalah persoalan. Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar setiap kesusahan maupun kesulitan yang mereka hadapi. Hingga anak-anak-Mu terus selalu mau memuji memuliakan nama-Mu, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasih, senantiasa dipenuhi dengan roh sukacita, dengan semangat terus berjuang atas hidup ini, untuk senantiasa mau taat setia kepadamu Tuhan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, baik yang di luar kota, yang bekerja, yang sekolah. Tuhan tolong kiranya Tuhan juga peliharai mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya celaka. Jauhkan mereka dari kuasa-kuasa jahat kegelapan dunia ini. Teguhkan iman mereka. Kuatkan mereka Tuhan untuk terus menjadi terang-Mu dimanapun mereka berada. Tetap mengingat akan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menjagai Tuhan mereka semua dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami sungguh Tuhan Yesus tetap mengandalkan Tuhan saja dan mau tetap setia mengiring Engkau bahkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam situasi COVID. Tuhan dan pemerintah sedang mengadakan program vaksinasi COVID. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini dalam segala keadaan apapun, situasi kondisi yang ada. Harapan dan doa kami semakin semua dipulihkan, dan semua yang sedang dilaksanakan program COVID yang ada berjalan dengan baik dan lancar, tidak kurang suatu apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuh dengan kemuliaan nama-Mu bangsa ini Engkau memberkati. Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, biarlah semuanya dalam pemeliharaan kasih-Mu. Tuhan Yesus, para pemimpin bangsa ini, dari yang tertinggi sampai ke daerah-daerah, Tuhan Engkau memberkati. Terus Tuhan Yesus, mereka semua berjuang untuk pemulihan bangsa ini. Engkau memberkati dengan kekuatan yang baru para pemimpin bangsa, dengan kesehatan yang baik, dan setiap misi dan visi yang mereka kerjakan boleh tercapai. Semuanya ditenangkan kembali, dikendalikan kembali,
sehingga semuanya boleh normal kembali. Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kota tercinta Lamongan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjagai kota ini, melindungi kota ini. Kota ini senantiasa ada damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kami juga yang boleh tinggal di dalamnya, boleh senantiasa leluasa memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati para pemimpin kota ini, sehingga senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, ketentraman, kedamaian kota ini boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sebentar Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baik, sehingga setiap pelayanan hamba-Mu untuk terus boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kau sendiri yang berkuasa atasnya, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat yang dari sorga senantiasa tercurah atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga yang mendengar, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Tuhan memberkati kami semua dengan firman-Mu yang selalu kami butuhkan untuk membawa kami semakin diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan iman kami, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, mau taat setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, baik doa yang belum kami naikkan, yang sangat kami butuhkan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang akan menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah di dalam wadah ibadah doa malam kita, meskipun masih secara online. Bapak Ibu Saudara mengikuti dari rumah masing-masing, tentu dengan sungguh-sungguh dalam sebuah kesadaran penuh untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kita akan membaca dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kristus pengantara kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu memiliki kasih dan perwujudan kasih itu mesti harus nyata. Baik kasih kita kepada Allah, kepada Tuhan, maupun kasih kita terhadap sesama kita. Ada perwujudan atau entitas kasih yang harus betul-betul nyata dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang perwujudan dari kasih daripada Allah sudah sangat jelas. Bagaimana firman itu menjadi manusia. Bahwa Allah berinkarnasi, menjadi daging dalam pribadi Yesus. Tadi dikatakan bahwa Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa. Itu entitas itu perwujudan, wujud dari keberadaan Allah yang menjadi Tuhan, yang menjadi penyelamat dalam hidup kita. Bagaimana di dalam firman Tuhan kita juga mendapatkan tentang sebuah berita, mendapatkan satu fakta tentang keberadaan dari kasih Allah kepada manusia. Jadi kita sungguh-sungguh beruntung ada di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh amat nyata di dalam kehidupan kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini entitas, ini wujud dari kasih Allah kepada manusia. Bahwa Yesus mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia dalam pribadi Yesus, menebus, menyelamatkan, mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Jadi sangat jelas bahwa kasih Allah kepada kita adalah keberadaan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita perhatikan tentang entitas kasih atau wujud kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa. Kasih itu harus diwujudkan, harus dinyatakan. Maka tadi dalam bacaan kita, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Turut itu ada bersama di dalam. Ikut, berarti kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita ada di dalam sebuah
kesadaran penuh untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Kita sudah seringkali membaca tentang dua hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Lalu yang kedua, hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita. Kemarin pada sesi yang kedua dalam ibadah minggu, bagaimana kita mewujudkan kasih itu terhadap sesama kita. Maka pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang harus kita kasihi dalam hidup ini? Yang pertama, orang tua kita. Orang tua kita, sesuai dengan apa menjadi hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya dipanjangkannya umurmu di bumi. Orang tua kita, yang artinya di dalamnya kalau orang sudah menikah tentu dia punya mertua, ya mertua juga bagian dari orang tua. Lalu yang kedua, anak-anak kita. Karena firman mengatakan bahwa kita wajib untuk mengasihi mereka, mendidik mereka sesuai dengan jalan Tuhan. Dan tidak cukup di situ. Yang ketiga yang perlu kita kasihi adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah mungkin saudara kita, tetangga kita, atau siapapun mereka yang ada di sekitar kita. Firman mengajarkan kepada kita, menuntut kepada kita, agar kita tidak membalas jahat dengan jahat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kalau mereka membenci kamu, menganiaya kamu, firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi mereka. Kalau mereka lapar, kasih mereka makan. Kalau mereka haus, kasih mereka minum. Wujud dari mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah berarti kita bersama di dalam menuruti perintah-perintah Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Meskipun dia berkata bahwa aku mengenal dia, mengenal Tuhan, tetapi kalau dia tidak turut, tidak mengikuti, tidak melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan, maka dikatakan dia adalah seorang pendusta. Seorang yang bohong terhadap dirinya sendiri dan kepada Tuhan, dan di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Sebab ini hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Ketika kita berbicara tentang wujud dari kasih kita kepada Allah, maka satu hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Di dalam Alkitab kita ada banyak perintah Tuhan. Ya, tentu apa yang diperintahkan Tuhan, maka itulah yang kita kerjakan. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi
kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab orang-orang yang menuruti firman, maka sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan, ayat 6, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib itu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Sudah semestinya dikerjakan. Wajib, saudara. Maka seorang mengatakan bahwa dia ada di dalam Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika kita membicarakan tentang wujud dari kasih kepada Tuhan, maka yang pertama, kita tidak tinggal di dalam kebencian, itu yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara di dalam ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi wujud dari kasih kita kepada Allah adalah melakukan perintah-perintah Allah. Lalu yang kedua, tidak tinggal di dalam kebencian. Benci itu tidak suka, tidak senang. Ya, makanya kalau orang sudah dipenuhkan dengan kebencian terhadap orang lain misalkan, meskipun orang lain berbuat benar ya dianggap tidak benar. Itu kalau dipenuhkan dengan kebencian. Jadi pemikirannya sudah rusak, hatinya sudah rusak. Tidak dapat lagi menimbang mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Karena hatinya sudah dipenuhkan dengan benci. Mengasihi Allah, menuruti perintahnya. Yang kedua, tidak tinggal di dalam kebencian. Karena kebencian itu akan menghancurkan hidup kita sendiri. Ya, sama seperti tidak mau mengampuni. Ya, Tuhan memerintahkan kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, wujud dari kasih kita kepada Tuhan, menuruti perintahnya, tidak tinggal di dalam kebencian. Lalu yang ketiga adalah tidak mengasihi dunia. Ayat yang ke-15 saya akan bacakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tidak mengasihi dunia. Hidup ini tidak dikuasai oleh daging. Ya.
perbuatan-perbuatan daging, tetapi hendaklah hidup kita dikuasai oleh roh, sehingga kita memiliki buah roh dalam hidup ini. Sebab kalau kita sudah dikuasai oleh keinginan dunia, sebab di dalam keinginan-keinginan daging kita melihat ada banyak hal. Masih ada percabulan, ada kecemaran, ada perseteruan, ada pemecah belah dan lain sebagainya. Maka itu menandakan bahwa kita tadi masih ada di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saudara, marilah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah beroleh anugerah dan kemurahan dari Tuhan, maka hiduplah dalam sebuah kasih yang nyata. Entitas kasih, wujud kasih kepada Allah, ini mesti betul-betul kita kerjakan. Yang pertama, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Yang kedua, jangan tinggal dalam kebencian. Ketika engkau masih dipenuhkan dengan kebencian terhadap siapapun, oleh karena apapun, berarti engkau masih tetap tinggal di dalam kegelapan. Yang ketiga, jangan kita mengasihi dunia ini. Jangan kita terikat kembali dengan keinginan daging. Tetapi hendaklah hidup dalam pimpinan roh. Sebab ketika kita hidup dalam pimpinan roh, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang berkemenangan. Sebab tanpa pimpinan kuat kuasa roh Tuhan, kita tidak akan pernah mampu hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, marilah wujudkan kasih yang nyata, baik itu kepada sesama kita, dan terlebih kasih yang nyata kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini. Sungguh oleh karena anugerah-Mu, kami dapat bersama untuk malam hari ini berdoa, meskipun masih secara online. Berkati kami yang hadir di gereja, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa ini di keluarga dan rumah tangga masing-masing, bahkan mereka-mereka yang mengikuti siaran ini dimanapun berada, berkat Tuhan turun atas kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar wujud kasih kepada Tuhan itu nyata di dalam setiap hidup kami, untuk kami menuruti firman-Mu, untuk kami tidak tinggal dalam kebencian, bahkan kami tidak mengasihi dunia, tetapi kami mau lebih lagi di dalam mengasihi kepada Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, namun kami mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua dalam kemurahan Tuhan. Bahkan kami sebentar akan mengakhiri dalam ibadah doa kami. Tuhan juga berkati doa-doa yang sudah kami naikkan. Semua hanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami akhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam
pada setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.